Saat ini saya berada di kantor Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Provinsi Bengkulu, tempat berkantornya Ketua PWK Jabodetabek, Bapak Iskandar Nopianto, untuk sekedar berbincang-bincang tentang Persatuan Warga Kaur. Baik, segera kita temui Pak Iskandar Nopianto. Pak Iskandar, selamat siang pada hari ini, apa kabar? Selamat siang, Alhamdulillah. Baik, kami akan menanyakan, sekarang ini kan PWK ini sudah berdiri di seluruh Indonesia. Ya. Menurut Pak Iskandar Nopianto selaku Ketua PWK Jabodetabek, kira-kira nilai-nilai silaturahmi apa yang harus kita lakukan guna memupuk tali persaudaraan antar warga Kaur perantauan di seluruh Indonesia ini? Ya, terima kasih Dangson. Jadi memang PWK, khususnya PWK Jabodetabek, itu sudah sejak lama digagas dan dibentuk oleh para tetua kita. Bahkan sejak tahun 1955 itu sudah berdiri. Nah, pendiri pertama itu Bapak Haji Usman Syukur. Jadi beliau pendiri pertama tahun 55. Lalu berikutnya Pak Daud Fikir, lalu berikutnya Pak Haji Asbullah Usman, dan seterusnya sampai saya ini dilantik tahun 2016 pada bulan November menggantikan Dang Bahar. Nah, terkait dengan nilai-nilai silaturahmi, ini memang kita kaitkan dengan nilai-nilai yang kita tanamkan di Persatuan Warga Kabupaten Kaur se-Jabodetabek. Ada 4 nilai di situ yang kita kita bangun. Ya. Nilai pertama itu sebenarnya sekate, artinya bahwa kita memiliki satu persepsi yang sama terhadap suatu permasalahan. Sekate sehijan artinya memang kita secara kekeluargaan ya betul-betul memiliki satu pandangan yang sama, sekate sehijan ya. Setulungan, bagaimana kita saling tolong menolong. Mantap ya. Dan juga tentu bukan hanya sease atau serase tadi kan, sekate sehijan dan setulungan. Jadi 4 nilai tadi yang kita bangun. Kemudian Pak Iskandar Nopianto saat ini menjabat selaku Ketua PWK Jabodetabek ya. Menurut pengamatan Anda, di mana saja sudah berdiri Persatuan Warga Kaur di Indonesia ini? Di mana-mana tempat-tempatnya? Ya, untuk berdirinya PWK memang sudah banyak sekarang ini, sudah banyak. Namun untuk aktivitas kita lihat yang tampak di permukaan yaitu seperti PWK Palembang ya. PWK Palembang itu sangat aktif saya lihat. Bahkan ya mohon maaf ya, saya bukan memuji, tapi Son Eswandi sendiri itu juga sering memberitakan kegiatan-kegiatan PWK Palembang. Lalu juga PWK Lampung, PWK Jambi, dan juga PWK Banten. Itu juga kemarin PWK Banten juga hadir itu. Batam juga ketuanya ada. Batam juga ada kan. Nah, mereka juga hadir kemarin untuk yang Banten. Itu hadir pada saat kita rapat kerja tahun 2021 PWK Jabodetabek. Pak Iskandar, kami akan menanyakan, baru-baru ini PWK Jabodetabek itu melaksanakan Rakerda ya. Rakerda, rapat kerja daerah atau rapat kerja. Nah, kira-kira materi apa saja yang telah dibahas di pada Rakerda tersebut dan apa saja yang menjadi keputusan pada Rakerda tersebut kaitannya dengan Persatuan Warga Kaur di seluruh Indonesia ini? Ya, terima kasih Dangson. Jadi rapat kerja kami kemarin, rapat kerja tahun 2021 PWK Jabodetabek. Nah, rapat kerja ini memang banyak yang kita bahas. Maka pada saat kita mendata ya, hal-hal apa yang harus kita bahas, itu ternyata cukup banyak sekali, sehingga sebelum rapat kerja kita lakukan, kita sudah ada praraker. Jadi praraker itu masing-masing sudah bergerak, kita sudah merumuskan hal-hal apa yang akan kita bahas, lalu perkiraan-perkiraan rumusan seperti apa sudah kita bahas. Sehingga pada saat kita di puncak di Wisma DPR RI, dalam hal ini waktu itu kita laksanakan bermalam juga di sana 1 malam. Pembahasan itu sudah mengkerucut sebetulnya, sudah mengkerucut, termasuk yang pertama tentu masalah pertanggungjawaban PWK ya, pertanggungjawaban kita khususnya memang pertanggungjawaban PWK tahun 2020, tapi kita bungkus juga secara keseluruhan sejak 2016 sampai dengan 2020 seperti apa. Lalu program kerja khusus 2021 dan bahkan juga di situ kita siapkan konsolidasi himpunan generasi muda Kabupaten Kaur se-Jabodetabek. Itu juga kita konsolidasikan. Nanti mereka
sudah ada tindak lanjut dari hasil raker, sudah tindak lanjut, mereka sudah melakukan rapat-rapat awal dan nanti akan dilaksanakan juga musyawarah untuk HGMKK, Himpunan Generasi Muda Kabupaten Kaur se-Jabodetabek. Nah, program-program kerja sudah kita siapkan juga, termasuk kembali selalu kita canangkan kembali terkait dengan pendataan. Masalah data ini sangat penting, apalagi sekarang teknologi informasi kan memudahkan kita. Jadi ini kita giatkan kembali, termasuk juga amanah dari PWK Indonesia pada saat kita melakukan Zoom meeting. Ya, kita pada saat ada pandemi kita langsung melakukan Zoom meeting PWK Indonesia, walaupun belum ada dalam satu wadah yang sama, tapi karena kita memiliki asal usul yang sama, kita dengan mudah waktu itu kita melakukan Zoom meeting secara nasional, seluruh Indonesia hadir, dalam arti warga-warga Kaur. Di situ ada amanah yang dicetuskan oleh Pak Hamka. Pak Hamka ini kan ketua PWK di Bengkulu ya. Beliau mencetuskan untuk kita membangun betul-betul PWK di daerah-daerah secara lebih banyak lagi. Nah, ini salah satu masuk dalam program kerja yang kita rumuskan pada waktu di Puncak. Banyak sekali ya, alhamdulillah, kegiatan Persatuan Warga Kaur ini. Kemudian kami mendengar ya bahwa nanti pada bulan Oktober tahun 2021 ya, itu akan berlangsung musyawarah besar Persatuan Warga Kaur Jabodetabek. Nah, ini kan agenda apa saja akan dibahas pada musyawarah besar tersebut, dan mungkin ada hal yang sangat prinsip bagi kegiatan bagi para warga perantauan. Ya, untuk Oktober 2021 itu memang kegiatan yang terjadwal 5 tahunan. Dalam arti musyawarah besar untuk bagaimana pertanggungjawaban pengurus 5 tahunan. Utamanya itu. Jadi pertanggungjawaban kami ya selaku Ketua Umum, lalu juga Pak Laksamana Pertama Taufik Arif selaku Wakil Ketua Umum, Bu Eli sebagai Sekjen, ya, dengan jajaran kita semua pengurus, kita harus mempertanggungjawabkan amanah yang kita terima pada waktu November 2016. Nah, sampai 2020 kita sudah data semua kemarin, itu minimal ada 48 kegiatan yang sudah kita laksanakan. Program-program yang betul-betul didukung dengan semangat luar biasa dari para sana. Nah, itu akan kita pertanggungjawabkan yang pertama. Nah, yang kedua, dalam MUBES tadi, kita ingin selalu terjadi kaderisasi. Jadi kita harapkan 2021 ke depan itu ada pergantian, minimal ketua umum itu harus ada yang maju lagi. Jadi semakin banyak kita harapkan dalam satu periode berganti, pemimpinan itu berganti, maka kita memiliki SDM yang nanti semakin banyak semakin besar. Jadi itu salah satu program kita untuk pemilihan pengurusan yang baru selain dari pertanggungjawaban hasil-hasil kegiatan-kegiatan periode sebelumnya. Baik, sangat menarik sekali sebenarnya pada MUBES nanti. Kemudian ini ada usul barangkali ya. Apakah mungkin nggak kira-kira ya pada musyawarah besar anggota Persatuan Warga Kaur nanti dibahas berdirinya PWK ini diusulkan secara terpusat. Artinya terpusat itu PWK di Jakarta itu merupakan pusat. Artinya cabang-cabang seperti Palembang itu menjadi cabang. Nah, apakah kira-kira mungkin akan berdirinya PWK ini secara terpadu dan terpusat di seluruh tanah air? Sekarang ini kan PWK ini masih berserakan, yang masing-masing punya anggaran dasar, kemudian berdiri masing-masing, kemudian caranya pun berbeda. Apakah mungkin bagaimana menurut Pak Iskandar Nopianto? Ya, terima kasih Dangson. Tadi memang belum saya sebutkan ya salah satu, karena banyak ada beberapa agenda untuk di Oktober 2021. Nah, salah satu agendanya sebetulnya itu juga. Jadi desakan atau himbauan ataupun juga harapan untuk dibentuknya PWK Indonesia Nasional itu sudah lama memang. Dulu juga sudah disuarakan juga beberapa kali di grup-grup kita, juga waktu kita melakukan Zoom meeting juga sudah ada desakan untuk dibentuk segera satu kesatuan PWK nasional. Nah, namun waktu itu saya berpikir bahwa kita masih perlu menguatkan saling kenal tadi ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya khawatir kalau begitu pada saat kita ketemu waktu itu langsung cepat kita mengambil suatu keputusan untuk membentuk PWK nasional, saya khawatir kita belum tahu sosok-sosok dari masing-masing kita. Itu kita khawatir. Karena kesalahan kita memilih pemimpin itu dampaknya panjang. Jadi sangat berbahaya. Jadi saya katakan kita pur dulu, kita lihat dulu lah, kita bergaul dulu semua, saling kenal, saling sayang, nanti baru kita bisa dapatkan siapa kira-kira yang pas nanti untuk memimpin kita PWK nasional. Dan pada MUBES nanti kami mohon
PWK di provinsi-provinsi yang ada itu akan kami undang sebagai pengamat. Memang tidak memiliki hak suara, tapi sebagai pengamat sekaligus nanti bagaimana sumbangan pemikiran, masukan-masukannya untuk kita mulai mempersiapkan PWK nasional tadi. Artinya kita bentuklah kriteria dan sebagainya, hak suara dan sebagainya untuk kita membangun PWK Indonesia nasional. Nanti pada waktu Mubes itu kita kumpulkan sama-sama. Baik, terima kasih. Sebenarnya gagasan daripada ide berdirinya PWK secara terpusat ini juga sebenarnya ide usulan dari Persatuan Warga Kaur di Palembang, termasuk saya sendiri. Baik, terima kasih jadi bincang-bincangnya ini. Baik, saudara penonton, khususnya warga Kaur dimanapun berada. Demikianlah tadi wawancara singkat kami dengan Ketua Persatuan Warga Kaur Jabodetabek. Mudah-mudahan apa yang akan dilakukan PWK masa depan, dan mari kita sukseskan, berikan doa restu. Semoga Persatuan Warga Kaur ini tetap terwujud nilai-nilai silaturahmi sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Pak Ketua tadi, sehijian dan apa tadi? Sekate, sehingga dapat terwujud nilai-nilai silaturahmi bagi seluruh warga Kaur di perantauan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.